Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa tentunya, amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing mengenai masa bahagianya menjadi petani sawit. Pada video kemarin saya bercerita mengenai susahnya menjadi petani sawit. Tentu tidak adil kalau kita hanya menceritakan susahnya saja dan nanti dikira menakut-nakuti orang yang mau berkebun kelapa sawit. Di setiap pekerjaan apapun pasti ada dua sisi, teman-teman. Ada masa-masa sulit dan ada masa menikmati atau keberhasilan. Namun di masa keberhasilan itu tidak semuanya bisa dinikmati secara bahagia. Karena ketika di masa-masa seharusnya sudah menghasilkan, kalau di awal-awal masa sulit itu tidak kita gunakan atau tidak kita rawat dengan baik, maka ketika masanya menikmati, maka hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Maka dari itu, di pekerjaan apapun tentunya teman-teman, bukan hanya di perkebunan kelapa sawit, baik itu di perkebunan apapun atau bahkan pekerjaan-pekerjaan apapun, itu pasti akan membutuhkan perjuangan yang cukup keras di awal-awal memulai karir. Sama saja teman-teman di kebun sawit juga, di awal-awal kita membangun karir juga itu pasti memerlukan effort yang memang lumayan cukup besar, pengorbanan, semangat, dan tentunya pengetahuan harus kita perdalam lagi bagaimana tata kelola berkebun kelapa sawit yang baik dan benar sehingga nanti hasilnya itu tidak mengecewakan. Itu adalah poin pentingnya, teman-teman. Maka dari itu saya selalu sarankan, saya selalu tekankan kepada orang-orang yang menonton video saya, yang mengikuti channel ini, tentunya saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu yang memang sudah subscribe, like, ataupun komen. Dan saya selalu tekankan bahwa berkebun kelapa sawit itu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Saya selalu mengatakan bahwa lakukan sedikit demi sedikit, yang penting memang lakukan yang terbaik. Jangan sampai nafsu kita yang membuncah, yang memang terlalu tinggi sehingga kita membuatnya asal-asalan. Yang penting tanam saja, nanti sawit itu bisa berbuah sendiri. Tidak, teman-teman, semuanya harus perlu perawatan yang baik serta memang semangat juang yang tinggi. Jadi ya jangan sampailah waktu yang kita gunakan selama ini terbuang sia-sia tanpa kita bisa menikmati hasil secara sempurna, itu teman-teman. Ya begitulah, sebagai petani sawit kita harus benar-benar berjuang. Namun ada masa bahagianya teman-teman ketika kita berkebun kelapa sawit. Tentunya setelah kita melihat tanaman kita ini tumbuh subur, apalagi ada perbandingannya tetangganya yang kira-kira perawatannya kurang maksimal, terus kebun kita ini laju pertumbuhannya lebih cepat, itu membuat kita lebih terpacu teman-teman, lebih semangat lagi sehingga kita itu kecanduan untuk merawat sawit. Dalam pikiran kita bagaimana caranya sawit ini bisa cepat buah, bisa cepat besar dan meninggalkan tetangga-tetangga. Itu yang selalu dalam pikiran saya sih sebenarnya. Saya tidak tahu kalau pikiran teman-teman semuanya. Jadi teman-teman, itulah fase pertama kita merasa bahagia ketika kita datang ke kebun, melihat kebun kita subur-subur, lebih subur dari punya tetangga. Kalau kata orang, rumput tetangga lebih subur dari lebih hijau dari rumput kita sendiri. Kita buang jauh-jauh pemikiran seperti itu karena kita lihat bahwa sawit kita lebih hijau daripada punya tetangga kita. Itu yang pertama, itu pasti membuat kita bahagia. Nah, yang kedua teman-teman, setelah sawit kita itu tumbuh subur, kemudian sudah mengeluarkan bunga-bunga, dan itu tentu membuat hati kita berbunga-bunga. Apalagi kalau sudah seperti ini teman-teman, sudah keluar bunga-bunga betina yang dalam perkiraan saya ini akan menjadi buah. Dan apa yang dipikirkan oleh petani ketika melihat sawitnya sudah berbuah atau sudah memulai memunculkan bunga-bunga betina seperti ini? Tentu dalam pikirannya itu, wah ini nanti kalau sudah panen dalam 1 hektar saya mendapatkan sekian ton.
dikalikan dengan harga sekian ribu. Kemudian setiap satu kali rotasi saya akan mendapatkan sekian juta. Kemudian 2 kali rotasi saya akan mendapatkan sekian juta, 5 juta, 7 juta, 10 juta per bulan, atau bahkan 20 juta per bulan. Itu sudah cukuplah untuk kehidupan sehari-hari, untuk ditabung. Kemudian saya akan beli tanah lagi sebisa mungkin, atau saya tabungkan, saya mau beli Pajero, mau beli Avanza atau hal lain sebagainya. Nanti mau bongkar rumah ini mau saya bongkar, saya ganti dengan tipe yang baru. Itulah pikiran petani. Jadi teman-teman, kebahagiaan datang ke kebun itu bukan hanya visual kita melihat dari sawit kita yang tumbuh subur, bukan, tapi juga dibantu dengan rasa yang berbunga-bunga serta hayalan-hayalan yang tinggi. Namun teman-teman, saya sarankan jangan terlalu tinggi, nanti jatuhnya terlalu sakit. Karena di kebun kelapa sawit juga memiliki risiko yang lumayan cukup tinggi. Bukan risiko dari kebangkrutan, bukan teman-teman, namun risiko dari mental kita ketika sawit kita trek, ketika harga turun, dan itu mental kita akan down. Dan itulah ketika kita mental down, kita harus memiliki persiapan yang cukup secara psikologis supaya kita tidak banyak mengeluh ataupun menggerutu. Jadi ketika masa agung, ketika panen kita banyak, harga lumayan cukup tinggi, disyukuri teman-teman, disyukuri. Saran saya ya, setidaknya berbagilah, sisihkan sebagian penghasilan kita untuk berbagi kepada sesama sebagai rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu saran saya teman-teman. Saya juga berpikiran seperti itu ketika sawit saya masih TBM seperti ini. Nanti sebagian akan saya sisihkan untuk ya membantu orang-orang di sekitar saya. Itu sih mimpi saya. Tapi tidak tahu kalau ketika kita nanti sudah panen, sudah banyak hasilnya, rasa tamak itu menjadi lebih besar dan rasa rakus, sehingga kita merasa kurang dan terus kurang di dunia ini. Ya, seperti itulah manusiawi teman-teman. Karena Tuhan menciptakan nafsu itu lumayan luar biasa untuk dikendalikan. Jadi kebanyakan manusia itu agak-agak susah mengendalikan hawa nafsunya sendiri. Berperang dengan hawa nafsu sendiri itu agak-agak sulit sih. Namun ya berupaya saja teman-teman. Berupaya bagaimana caranya kita itu realistis, dan kemudian kita menekan emosional kita supaya memang kita tetap menjadi orang yang selalu bersyukur. Itu poin pentingnya. Jadi teman-teman, jangan takut untuk berkebun kelapa sawit, jangan takut susah, jangan takut katanya orang bahwa berkebun kelapa sawit memerlukan biaya yang cukup tinggi, mahal, kemudian hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terkadang trek buahnya tidak ada, nanti harganya juga fluktuatif, ini sudah mulai turun, nanti sawit tidak akan bertahan lama. Yang pasti yakin saja, tanam saja teman-teman. Setiap pekerjaan memiliki resiko untuk tidak bisa mencapai keberhasilan. Namun setiap usaha pasti akan ada hasilnya. Itu yang pasti. Mungkin hanya ini teman-teman. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dan tetap berjuang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.